Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Si Firman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang PB berdasarkan Permenkumham nomor 7 tahun 2022, karena banyak pertanyaan ya di kolom komentar, apa sih perubahannya di PB ini. Nah, sebenarnya sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya, namun ini secara menyeluruh ya, jadi khusus PB saja, mulai dari pidana umum dan pidana khusus. Kita langsung saja ya. Sekarang pidana umum dulu. Nah, syarat pidana umum ini masih sama ya, jadi telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan ya. Jadi ini minimal 2/3-nya 9 bulan, berarti pidananya minimal adalah 1 tahun 6 bulan ya. Selanjutnya berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan, terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana. Jadi dari 2/3 masa pidana itu dikurangi 9 bulan ya. Selanjutnya, telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat. Nah, di sini maksudnya ada program pembinaan misal di masjid ya, ada juga pramuka, kemudian ada pembinaan keagamaan untuk Kristen juga sesuai dengan agama masing-masing lah, ada itu pembinaan untuk agama, ada juga untuk bimbingan kerja ya. Intinya semua pembinaan itu diikuti saja ya, ikuti dengan baik sehingga bisa mendapatkan nilai baik. Selanjutnya, kelengkapan dokumen untuk pidana umum. Nah, kelengkapannya ini masih sama ya, jadi salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, laporan perkembangan pembinaan, laporan penelitian pemasyarakatan, surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pengusulan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana pemasyarakatan yang bersangkutan. Ini istilahnya MAP ya. Kemudian salinan register F dari kepala lapas. Ini untuk catatan pelanggaran gitu. Salinan daftar perubahan. Nah, ini ada perubahan ketika mendapat remisi. Kemudian salinan daftar perubahan, ya ini sudah tadi. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum. Ini ada formnya di lapas atau rutan, nanti tinggal diisi saja ya. Kemudian juga surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, dan yayasan yang diketahui oleh lurah. Nah, ini sempat jadi masalah. Dari pihak kami mau memperoleh surat jaminan yang ada diketahui lurah untuk kota Surabaya, ternyata tidak melayani untuk tanda tangannya berdasarkan peraturan wali yang terbaru di tahun 2022. Namun di luar kota Surabaya ini tetap harus bisa dapat surat keterangan jaminan kesanggupan yang diketahui oleh lurah. Isinya itu sama ya, tidak berubah, masih narapidana tidak akan melarikan diri, kemudian tidak akan melanggar hukum ya, akan membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat. Nah, MAP ya, MAP ini surat pemberitahuan tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, maka pembebasan bersyarat tetap diberikan. Namun jika ada balasan, misal balasannya menyatakan masih ada perkara lain, ada splitan, maka tidak akan dilanjut. Tapi kalau ada jawaban juga bahwa tidak ada splitan, maka bisa dilanjut juga, seperti itu. Selanjutnya, tindak pidana terorisme.
Nah, untuk yang terorisme, selain memenuhi syarat yang seperti PB pidana umum, ini ada tambahan, yaitu menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan. Kemudian telah menjalani asimilasi paling sedikit itu setengah dari sisa masa pidana yang wajib dijalani. Jadi ini kalau sekiranya sidang TPP-nya tidak melampaui dari batas 2/3 masa pidana, maka sama saja ini total mengerjakan 2/3 tambah setengah kali 2/3 atau sama dengan 5/6 masa pidana, seperti itu. Tentunya nanti masih dikurangi remisi ya, dan ditambah subsidiar. Selanjutnya, tindak pidana terorisme ini juga telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan. Caranya dengan menyatakan ikrar. Ikrarnya tetap kesetiaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia, tertulis ya. Untuk yang warga negara Indonesia, kalau yang asing ya sama, cuma bedanya tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme. Itu. Untuk yang narkotika, yang paling singkat 5 tahun atau 5 tahun lebih. Nah, ini ya. Untuk yang ini tambahannya ada kesamaan, yaitu telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan dan telah menjalani asimilasi. Asimilasi di sini bukan asimilasi di rumah, tapi asimilasi kerja sosial atau asimilasi di dalam lapas. Asimilasi ini paling sedikit setengah dari sisa masa pidana yang wajib dijalani. Sama ini, kalau tanggal sidang TPP-nya sebelum tanggal 2/3, maka sama saja menjalani 5/6 masa pidana. Tentunya dikurangi remisi dan ditambah subsidiar. Selanjutnya, narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat PB pidana umum, harus memenuhi syarat, nah tambahannya sama juga ya, telah menjalani paling singkat 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan, telah menjalani asimilasi paling sedikit setengah dari sisa masa pidana yang wajib dijalani. Nah, untuk kelengkapannya, kelengkapan dokumen pidana khusus atau PP 99 ini ada samanya, cuma diberi tambahan ya. Jadi tetap salinan kutipan putusan hakim dan berita acara, kemudian laporan perkembangan pembinaan ini sesuai dengan sistem penilaian pembinaan pidana ya. Kemudian laporan penelitian kemasyarakatan Litmas ya, dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan atau PK, surat pemberitahuan ke kejaksaan atau MAP, salinan register F, salinan daftar perubahan. Kemudian surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Ini sama ini. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan. Ini sama ya, ingat ya. Tetap diketahui oleh lurah untuk surat jaminannya. Narapidana tidak akan melarikan diri atau melakukan tindakan yang membuat melanggar hukum. Kemudian membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat atau PB. Nah, MAP juga sama ya. Jika selama 12 hari tidak ada balasan, maka PB tetap dilanjutkan. Untuk napiter ada tambahan, selain melampirkan dokumen tersebut ya, narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari Kepala Lapas dan atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Untuk tindak pidana korupsi atau tipikor, tambahannya selain melampirkan dokumen tersebut, juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda
dan uang pengganti. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang PB ini ya, berdasarkan Permenkumham nomor 7 tahun 2022. Kurang lebih sama, cuma bedanya hanya penghapusan justice kolaborator. Jadi nggak perlu lagi itu justice kolaborator, tapi tetap sama untuk tipikor bayar denda ya dan uang pengganti. Untuk yang napiter tetap harus ikrar. Nah, cuma untuk narkotika ya yang 5 tahun ke atas ya tetap sama seperti itu, nggak ada perbedaan. Jadi tetap jalaninya sama. Untuk pidana khusus 2/3 masa pidana ditambah separuh dari sisa pidana, atau kalau sidang TPP-nya tidak lebih dari 2/3 masa pidana, maka menjalani total 5/6 masa pidana dikurangi remisi ditambah subsidiar. Ya, mungkin itu saja ya penjelasan dari saya. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan dari video ini, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.